Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan otomasi sistem pengisian crude oil pada tangki menggunakan PLC. Ya, kami dari kelompok 7, yaitu ada Felix Satrio Edvin dan Andriansyah Dwi Pratama, yaitu saya sendiri, dan Nadif Maulana. Ya, abstrak. Jadi, otomasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah dan meminimalkan peran manusia dalam industri. Teknologi semacam ini telah banyak digunakan di dunia industri untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah kerja dari operator dalam memantau kondisi tangki. Kondisi crude oil pada tangki migas beberapa periode ini masih dilakukan pemantauan dengan cara manual. Pada waktu dilakukan pengisian tangki, operator kan memantau kondisi tangki secara manual. Operator harus mengecek langsung ke tangki saat memantau level crude oil baik dengan cara mengukur manual dengan menggunakan rolmeter atau dipstick ataupun melalui side glass di luar tangki. Karena proses inilah menyebabkan pengisian menjadi lama. Di samping itu rentan adanya kesalahan operator dalam membaca level tangki volume crude oil, menjadikan hasil kurang akurat. Maka dibuatlah sistem otomasi untuk sistem pengisian tersebut dengan menggunakan PLC untuk mempermudah pekerjaan operator dan menggantikan sistem manual. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Pendahuluan. Oke, baik. Pendahuluan. Di industri migas, sistem pengisian crude oil pada storage tank merupakan alur awal dalam proses pengolahan minyak. Untuk menyimpan minyak sebelumnya diolah, storage tank digunakan untuk sebagai wadah sesuai dengan kapasitas kebutuhan tertentu. Hingga saat ini, sistem pengisian crude oil pada beberapa tangki migas masih dilakukan secara manual. Apabila dilakukan pengisian crude oil pada tangki tersebut, operator harus mengecek langsung ke tangki saat memantau level crude oil, baik dengan cara mengukur manual dengan menggunakan rolmeter atau dipstick, ataupun dengan melihat level side gas di luar tangki. Karena proses inilah menyebabkan pengisian menjadi lama. Samping itu, rentan adanya kesalahan operator dalam membaca level tangki volume crude oil, menjadikan hasil kurang akurat. Oke, next. Dasar teori. Pengertian crude oil. Crude oil adalah cairan hitam yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Crude oil ini biasanya ditemukan berada di lapisan di beberapa area kerak bumi. Penyusun utama crude oil ialah hidrokarbon. Diketahui ada 4 jenis hidrokarbon yang ada di bidang refining, yaitu parafin, naftan, olefin, aromat. Pada crude oil hanya ditemukan 3 jenis senyawa dari 4 senyawa hidrokarbon. Senyawa yang terdapat pada crude oil yaitu hanya parafin, naftan, dan aromat. Oke, next. Programmable Logic Control atau PLC. Berdasarkan National Electrical Manufacturer Association, NEMA, ICS 3 tahun 1978, Part ICS 3 Straight 304 mengeluarkan suatu standar PLC yang dapat didefinisikan sebagai berikut. PLC adalah suatu peralatan elektronik yang bekerja secara digital, memiliki memori yang dapat digunakan menyimpan perintah untuk melakukan fungsi-fungsi khusus seperti logic, scaling, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol berbagai jenis mesin atau proses melalui analog atau digital input atau output modul. Ini ada komponen-komponen pada PLC. Yang pertama ada CPU, kemudian programmable monitor, input atau output modul. Yang pertama, CPU. Berfungsi untuk mengatur aktivitas PLC yang terdiri dari mikroprosesor, memori, dan satu daya. Kemudian untuk programmer atau monitor, ini digunakan untuk mengatur proses PLC. Programmer mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ada run,
off, monitor, program. Run untuk mengaktifkan program, off untuk menonaktifkan PLC, monitor untuk memantau proses PLC, kemudian program merupakan perintah yang menyatakan suatu keadaan program oleh programmer. Kemudian input atau output modus merupakan bagian I/O dari PLC yang terdiri dari output dan input. Sistem I/O membentuk interface dengan piranti medan yang disambungkan pada pengontrol. Oke, pembahasan akan dilanjutkan oleh mekanisme pengisian crude oil tangki T1 dan T2. Crude oil yang disalurkan ke dalam tangki penyimpanan berasal dari lapangan produksi yang merupakan campuran dari dua atau lebih sumber minyak yang memiliki karakteristik parafinish dan alkalish. Mekanisme pengeluaran crude oil dengan cara membuka valve outlet pada tangki T1, kemudian pompa penarik akan dihidupkan dengan pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal. Sistem yang digunakan di pengisian crude oil pada storage tank ini masih manual, sehingga operator masih menggunakan pemutaran valve secara manual. Karena dirasa sistem ini belum efektif, maka dibutuhkan sistem otomasi di mana nantinya akan memudahkan operator untuk menghitung ketinggian level dari crude oil dan mengatur valve agar tertutup atau terbuka. Oke, next. Rancangan sistem untuk menentukan I/O sistem. Dari mekanisme yang ada dapat jumlah input, output, proses yang bisa disambungkan untuk keperluan pemrograman PLC adalah sebagai berikut. Yang input pertama yaitu sensor level low 1 dengan output valve inlet 1. Kemudian input sensor level low 2 dengan output valve inlet 2. Kemudian input sensor level height 1 dengan output valve outlet 1. Sensor level height 2 dengan output valve outlet 2. Kemudian ada input preset, kemudian outputnya pompa inlet 1. Kemudian ada input tombol on, outputnya pompa inlet 2. Jadi sensor level 1 itu digunakan untuk membuka valve inlet 1. Kemudian sensor level 2 digunakan untuk membuka inlet 2. Kemudian sensor height level 1 digunakan untuk membuka valve outlet 1. Kemudian sensor menutup valve outlet 1, maaf. Kemudian input sensor level height 2 digunakan untuk menutup valve outlet 2. Kemudian tombol input reset ini menutup pompa inlet 1, kemudian tombol on menyalakan pompa inlet 2. Oke, next. Sesuai dengan batasan masalah yang telah ditentukan, jadi desain sistem termasuk tabel kebenaran yang ada hanya untuk proses pengisian crude oil pada tangki 1 dan 2. Bisa dilihat keterangan mulai dari on sampai V2. Oke, next. Prinsip kerja sistem pengisian crude oil dengan PLC. Sistem pengisian crude oil melibatkan pompa sumber minyak, valve inlet, sensor level height, sensor level low, dan tangki timbun. Fungsi dari komponen yang ada dalam sistem, yang pertama pengisian berfungsi untuk mendorong crude oil agar mengalir ke dalam tangki timbun. Kemudian valve inlet berfungsi untuk pengaturan pengaliran crude oil ke dalam tangki pengisian. Kemudian sensor level height untuk memberikan sinyalikator atau kapasitas maksimal berupa level transmitter. Oke, next. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Felix Satrio. Ya, lalu ketika tombol ditekan on, maka valve inlet 1 terbuka. Kemudian setelah 5 detik pompa suplai crude oil hidup. Setelah valve inlet 1 terbuka, crude oil dipompa dari sumber dan akan mengisi storage tank hingga volume storage terpenuhi 85% dari kapasitas maksimum. Ini adalah contoh tabel
bukan tabel, maaf. Diagram alir maksud saya, bisa dilihat. Oke, next. Ladder diagram. Ladder diagram berasal dari sistem pengisian crude oil pada tangki T1 dan T2. Pada program ladder tersebut, ada beberapa fungsi yang digunakan, yaitu load yang dipakai untuk membaca input pada modul input, output yang digunakan untuk beberapa macam output latch, yaitu local output, modul, dan output memori internal. Next. Pada percobaan ini, nilai H ditentukan pada ketinggian 5% dari tinggi tangki. Berikut ini adalah cara kerja ladder sistem inlet pengisian crude oil pada storage tank. Yang pertama adalah rung pertama, merupakan rung tombol power yang apabila diaktifkan, maka akan menyebabkan sistem mulai bekerja. Rung 1 merupakan rung timer yang dengan inputan dari tombol power, dan timer ini nantinya akan menjadi inputan pada pompa inlet. Rung 2 merupakan rung untuk membuka maupun menutup valve inlet 1. Rung ketiga berfungsi sebagai rung untuk mengaktifkan maupun mematikan pompa inlet. Rung 4 merupakan rung pengisian tangki storage 1, di mana terpasang satu yang aktif jika isi tangki sudah mencapai 85%. Kapasitas maksimum. Rung 5 merupakan sinyal. Rung 7 berfungsi sebagai rung trigger dari timer untuk mematikan valve inlet 1. Rung 8 merupakan rung untuk membuka maupun menutup valve inlet 2. Pengisian tangki storage 2, di mana juga terdapat sensor level height 2 yang akan aktif bila storage terisi mencapai 85% kapasitas. Rung 10 adalah rung timer yang akan menyebabkan valve inlet 2 menutup. Rung 11 merupakan rung trigger untuk menutup valve inlet 2. Rung 12 merupakan rung reset untuk mereset sistem. Dari hasil penelitian, PLC. 2 untuk merubah menjadi sistem otomatis, yaitu peralatan instrumentasi yang selama ini manual harus diganti menjadi peralatan instrumentasi yang controllable. Yang ketiga, sistem pengisian crude oil ini merupakan sistem yang tidak terlalu sulit, sehingga hanya membutuhkan kurang lebih 10 input dan output. Sistem hasil desain ini telah disimulasikan di laboratorium instrumen dengan menggunakan PLC Allen Bradley menggunakan software RS Logix.
5.000. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.